Oke, sesi kali ini ada Bapak Rudi Eko Prasetya, beliau sebagai guru dari SMKT Pelita Nusantara Kediri yang akan membawakan materi tentang open source pilihan untuk pembelajaran. Oke, namun sebelum memulai acara, saya akan memaparkan peraturan webinar kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan atau mute mikrofon webcam pada laptop, PC, handphone yang digunakan. Yang kedua, peserta dilarang melakukan share screen selama pemateri memaparkan materi. Yang ketiga, untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat menggunakan platform Slido yang linknya akan dibagikan pada kolom chat. Dan yang terakhir, peserta dilarang gaduh selama materi berlangsung. Panitia dengan terpaksa akan mengeluarkan peserta jika tidak dapat melakukan kerjasama. Oke, selanjutnya untuk Bapak Rudi Eko Prasetya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Didin. Baik, Sobat Kreatif semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini share screen saya kelihatan? Mas Didin? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Sobat Kreatif, Alhamdulillah kita sudah menginjak untuk penyajian materi utama yang kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kriswin. Ya, Mas Kriswin luar biasa materinya, memberikan inspirasi kepada kita, terutama perkenalan bahwa di Kediri ini tidak kalah dengan kota-kota besar. Terdapat industri game yang sudah mendunia. Ya, harap peserta semua, Sobat Petik semua bisa mengambil inspirasi dari materi yang sudah dipaparkan. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang penyajian tentang open source, terlebih dalam pilihan pembelajaran. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Rudi Eko Prasetya. Mungkin bagi Sobat Kreatif semua pada waktu pembukaan sudah saya memperkenalkan diri. Ini mohon maaf kepada Sobat Kreatif untuk webcam ada kendala jadi tidak bisa saya nyalakan. Saya meskipun sekarang warga asli Kediri, cuma saya lahirnya di Tulungagung, ya, Tulungagung, dan sekarang lagi jadi pengajar di SMKTI Pelita Nusantara, sama satu padepokan dengan Pak Saiful Mukharom, materi subnetting pada hari kemarin, Sobat Kreatif yang sudah mendengarkan pemaparan Pak Saiful, saya satu sekolah dengan beliau. Saya sendiri mengajar di jurusan rekayasa perangkat lunak, maka dari itu saya sangat tertarik di dunia pemrograman, terutama web development, mobile, sama artificial intelligence. Terlebih pada penggunaan Linux, open source, dan saya juga suka sastra. Bagi Sobat Kreatif semua, untuk lebih mengenal saya lagi, bisa menghubungi di sosial media, ada di Facebook, atau di Twitter, monggo, atau di Instagram dengan nama yang sama, Rudi Eko Prasetya pakai Y. Oke, langsung saja ya. Pembahasan tentang pembelajaran open source nanti saya bagi menjadi 4 ya. Ada potret kita, kemudian open source, apa itu open source, kemudian open source tentang pendidikan, nanti sampai dengan Q&A atau tanya jawab. Oke, lanjut ke pertama. Ini sekelumit tentang permasalahan kita di Indonesia. Ya, mohon maaf ini nanti karena materi saya ini materi berupa alternatif pilihan atau opini, jadi bukan materi tentang pemaparan ilmiah, jadi ini nanti hanya pendapat saya, jadi mungkin nanti kita bisa diskusi di Q&A ya. Oke, yang pertama tentang ini pembajakan. Alhamdulillah di Indonesia itu 83% perusahaan di Indonesia itu menggunakan software bajakan. Bisa diketahui bersama bahwa mayoritas pengusaha atau mungkin warnet terutama yang mengambil keuntungan dari usahanya itu mayoritas menggunakan software bajakan. Ini sangat miris sekali Sobat Kreatif, karena kenapa di tengah pemerintah kita menggaungkan tentang menghargai karya orang lain, tapi masih ada beberapa oknum yang menggunakan karya orang lain tanpa izin dan mendapatkan hasil di dalamnya. Dan tadi juga disinggung sama Mas Kriswin bahwa pembajakan itu menjadi salah satu tantangan bagi seorang
game developer juga. Karena kalau dengan pembajakan kita susah-susah juga. Yang kedua, ini saya ambil dari jpn.com. Ada 217 sekolah di Tegal, itu dari SD, SMA, SMA, SMK, sekitar 195 diantaranya menggunakan software bajakan atau ilegal. Ini miris juga, Sobat Kreatif. Di tengah sekolah itu ada pendidikan berkarakter, tapi masih ada beberapa sekolah yang menggunakan software bajakan atau ilegal. Ini menjadi sebuah kontradiksi di negara kita. Yang ketiga, ini juga Bapak Presiden kita menegaskan bahwa pendidikan mengajarkan kejujuran, kebersamaan, kesantunan, dan nilai-nilai budi pekerti kepada anak-anak bangsa. Ini saya kutip dari Kemendikbud. Ini sangat kontradiksi sekali bahwa dari pemerintah kita itu mengajarkan kejujuran, kebersamaan, dan kesantunan, dan nilai-nilai budi pekerti. Cuma penerapannya, terutama dari sisi penghargaan haki ya, itu masih ada yang di atas itu fakta bahwa ada sekolah yang masih menggunakan software bajakan atau ilegal. Nah, dari sini ini permasalahan juga di kita. Nah, kemudian ini saya ambil dari tempo.co. Mohon maaf gambarnya kurang jelas ya, karena pixelnya saya ambil pas kurang enak. Indonesia menempati posisi kedua. Ya, posisi kedua dan posisi pertama negara di Asia sebagai negara yang menggunakan program komputer bajakan terbanyak. Nah, ini miris juga. Ya, miris juga. Ini salahnya ada di mana? Ya, di tengah kita seperti ini, tadi industri kreatif mulai bangun, tapi kok penggunanya sendiri masih menggunakan bajakan atau kurang menghargai karya orang lain. Itu dari segi software atau penggunaan bajakan. Nah, sekarang kalau misalkan kita menghargai karya orang lain, dari sekolah, katakanlah sekolah belajar menghargai karya orang lain dengan membeli software-software. Ya, kemudian software-software original atau mungkin beberapa aplikasi-aplikasi untuk penindakan original. Cuma kita coba lirik sedikit data, saya ambil dari BBS, Badan Pusat Statistik 5 Juni tahun kemarin, ya, bahwa rata-rata biaya pendidikan di negara kita, terutama SD, ini 2,4 juta per tahun. Ini ya. Kemudian juga ada SMP ada yang 4,3 juta, SMA naik menjadi 6,5 juta, dan perguruan tinggi sebesar 15 juta rupiah. Kalau misalkan dilihat dari rata-rata penduduk Indonesia dengan kondisi sekarang, untuk mengenyam pendidikan seperti ini itu akan sangat keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua, didukung lagi kalau misalkan tadi Indonesia menerapkan kebijakan harus menggunakan software open source, atau software yang ilegal, bukan bajakan, itu nanti juga akan memperberat beban biaya seperti ini. Ya, ini ya saya ada suatu data, ya saya ambil dari price.co.id. Katakanlah suatu sekolah membuat lab komputer, ya satu komputer, misalkan kita harga standar sekitar 4 juta lah. 4 juta komputer hardware selengkap, monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Itu lengkap. Nah, tapi di sini kalau kita belajar untuk menghargai menurunkan fakta bahwa kita pengguna software terbanyak, software bajakan terbanyak, itu mau nggak mau kita harus membeli software. Contoh kalau misalkan yang paling dasar aja sistem operasi yang paling banyak dipakai yaitu Windows. Katakanlah Windows yang paling ngetren sekarang atau paling banyak dipakai adalah Windows 10. Sobat Kreatif bisa lihat rata-rata harganya, ini saya ambil dari press.co.id tanggal 10 Juni, ya itu ada 1.300.000, itu pun hanya kalau misalkan kita lihat dari lisensinya, penggunaan sistem operasi, bahwa 1.300.000 ini hanya bisa digunakan satu mesin. Jadi kalau misalkan Sobat Kreatif beli laptop, komputer, kalau misalkan harganya 4 juta, mau nggak mau, Sobat Kreatif harus membeli Windows-nya di harga seperti itu. Jadi kalau di total laptop dan Windows-nya harganya sekitar 5 juta lebih. Ya, itu kalau laptopnya seharga 4 juta. Bagaimana kalau 6 juta? Itu baru Windows-nya ya Sobat Kreatif. Bagaimana dengan antivirus? Office, di sini bisa teman Sobat Kreatif lihat bahwa untuk Office 2016 plus yang di bawah ini harganya sekitar 1.400.000 atau 1,5 juta lah. Itu baru Office. Belum aplikasi yang lain untuk foto editor,
editing video, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita benar-benar menerapkan, Indonesia benar-benar menerapkan bahwa kita tidak memakai software bajakan lagi, satu komputer lengkap itu bisa sampai 10 juta. Dan yang paling mahal itu adalah software di dalamnya. Nah, seperti itu. Oke, ini ada quote yang saya ambil dari Dr. Wahidin di bukunya Seri Pahlawan Kemerdekaan Nasional, ya. Untuk memajukan bangsa dan membangun masyarakat Indonesia tentunya hanya dengan memajukan pendidikan, khususnya pendidikan di kalangan pemuda dan pemudinya. Pendidikan dan pengajarnya adalah hal yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan kemajuan umat manusia. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk menurunkan tadi peringkat kita pembajakan paling banyak atau nomor 2 di dunia itu adalah tidak lain tidak bukan dengan pendidikan. Ya, karena dengan pendidikan ini, Sobat Kreatif, kita bisa mengubah atau memajukan suatu bangsa. Ini quote yang saya ambil, kenapa sih kita harus berubah dari mana? Berubahnya dari pendidikan. Oke. Selama saya berkecimpung di open source, terutama ketika saya mulai memakai open source, itu ada beberapa pertanyaan yang menurut saya agak menggelitik sih. Seperti ini sering dilontarkan bagi istilahnya pelajar atau pengajar ya. Ada kata-kata seperti ini, Sobat Kreatif. Kalau dibuat belajar mah nggak apa-apa, atau nggak dikomersialkan. Nah, pertanyaan seperti ini tuh sering. Jadi di kalangan pelajar atau pembelajar menggunakan software ilegal atau bajakan. Itu seolah-olah ada pembenarannya buat pembelajaran. Coba kalau kita kembalikan ke beberapa slide tadi bahwa pembelajarannya ada di mana? Bukankah menghargai karakter menghargai? Gotong royong itu adalah karakter kita di Indonesia. Kalau misalkan dari pembelajar sendiri masih membenarkan penggunaan software bajakan, mohon maaf dalam arti curian, itu pembelajarannya dari mana? Nah, seperti itu. Itu yang jadi pertanyaan di saya. Yang kedua, ini juga ada dari beberapa kalangan, terutama di lembaga ya. Ada pernyataan seperti ini, pertanyaan seperti ini. Kalau tidak diajari Office, Microsoft dalam tanda kutip Microsoft Office, bagaimana saat siswa atau mahasiswa lulus nanti? Itu kan standar buat kerja. Nah ini yang membuat saya itu juga agak gimana ya, agak greget gitu loh. Masa gini, yang diajarkan itu sebenarnya Microsoft Office atau cara Microsoft Office-nya, software-nya, atau tentang pengolah katanya. Ini beda loh, Sobat Kreatif. Ya, beda banget. Kalau misalkan mengajarkan suatu software, terutama standar software, itu nanti, mohon maaf, karena beberapa pemateri sudah juga menganggap bahwa di industri IT itu akan berkembang. Kalau kita mengajarkan, katakanlah di sini Microsoft Office 2016. Tahun depan, tahun ini ada 2020. Berarti materi yang kemarin tidak berguna. Lah itu kan masalahnya di situ. Seharusnya standarnya itu bukan nama software atau suatu merek. Harusnya standarnya itu adalah skill. Bagaimana menggunakan spreadsheet. Bagaimana menggunakan suatu pengolah kata. Nah, seperti itu. Ini beberapa pertanyaan, pernyataan sih yang saya dengar selama ini. Yang ketiga, ini yang juga sering dilontarkan, terutama di para pembelajar. Sudah tuntutan kurikulum untuk menggunakan aplikasi itu, mau gimana lagi? Oke, kita ambil studi kasus dari SMK saja ya, karena saya memang ngajar di SMK. Mohon maaf kepada yang melontarkan pertanyaan seperti ini, bahwa kurikulum itu tidak menuliskan secara spesifik software yang digunakan apa. Kurikulum itu hanya menuliskan bahwa standar kompetensi atau standar kemampuan apa yang harus dikuasai oleh siswa dan mahasiswa. Jadi nggak ada istilahnya standar khusus, misalkan katakanlah kalau aplikasi pengolah kata harus pakai ini di kurikulum, itu tidak ada. Tapi standarnya itu bagaimana siswa atau mahasiswa bisa melakukan pengolahan kata dengan suatu aplikasi. Katakanlah spreadsheet, bagaimana siswa atau mahasiswa itu bisa melakukan perhitungan logika. Kalau di kurikulum dasarnya seperti itu. Ya, oke. Yang selanjutnya, nah ini pernyataan terakhir. Bukankah setiap perangkat, laptop, komputer, atau PC harus terinstall sistem operasi standar agar bisa digunakan? Standar ini dalam tanda kutip
sistem operasi yang proprietary ya, yang seperti Windows tadi. Kalau kita lihat standar, bahwa standar di sini itu adalah standar yang kita bikin sendiri. Bukannya itu harusnya itu kan standar ini adalah yang standar yang bisa kita sendiri. Kalau misalkan kita balik. Standar bagaimana kalau misalkan standar itu adalah sistem operasi yang dibuat oleh Indonesia sendiri. Bukan standar sistem operasi yang dibuat oleh luar negeri. Seperti itu. Standar, kalau menurut saya sih mayoritas standar di kita itu adalah mayoritas orang yang pakai kan. Ya, dijadikan standar. Entah itu benar atau salah, sehingga ada pembenaran di situ. Dengan menggunakan sistem operasi bajakan yang mayoritas menggunakan akhirnya dijadikan standar. Kalau menurut saya itu tidak tepat. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan standar yang sesuai dengan karakter kita, yaitu yang saling menghargai kayak tadi. Ini maka dari itu di sini saya ada pandangan, ada pendapat bahwa untuk memulai perubahan itu kita menggunakan salah satu namanya open source. Ya, apa itu open source? Ya, ide dasarnya sangat sederhana, sobat kreatif. Ide saya sangat sederhana, yaitu open source di sini adalah suatu metode atau metode pengembangan di mana kita dapat membaca, mendistribusikan dan memodifikasi kode listing atau source untuk sebuah software, maka perangkat lunak itu akan berkembang. Disinilah yang menurutnya solusi yang alternatif pilihan saya untuk pembelajaran. Bagaimana kalau kita lebih fokus menggunakan open source daripada sistem operasi proprietary. Kalau misalkan tidak membaca, is okay. Tapi dengan kondisi seperti tadi, kondisi ekonomi negara kita, alangkah baiknya kalau open source merupakan suatu pilihan. Yang kedua, ini alasan kenapa open source itu menjadi pilihan pembelajaran, yaitu adanya kebebasan berkarya. Kalau sobat kreatif lihat, kemarin ada beberapa pemaparan dari Mas Fanani terkait dengan plot, ya, bahwa untuk rendering video, ya, di situ kita usahakan memakai software open source, di mana ada kebebasan di dalamnya, kita bisa menambahi modul di dalamnya, disesuaikan, dan itu pasti legal, ya, tidak bajakan, karena memang open source. Itu contohnya, ya. Kemudian free software, ya, kata free di sini memang agak sedikit itu ya mengkritik ya. Free di sini untuk open source itu nggak sepenuhnya gratis ya sobat kreatif ya. Open source itu free di sini dimaksudkan adalah kita bebas untuk memakai, mengcopy, mendistribusikan atau mempelajari maupun meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Kalau seperti itu ada pertanyaan, apakah nanti keuntungannya di mana? Ya, keuntungannya di mana? Open source ini kita boleh ambil keuntungan dari misalkan jasa instalasi pasang. Ya, itu kita diperbolehkan. Jasa konfigurasi modul, itu kita diperbolehkan. Misalkan nih, mau mengadopsi Office, katakanlah Office yang open source. Gratis, downloadnya gratis. Tapi kalau misalkan diinstalkan, ada trainingnya, itu kita boleh menarik biaya di situ. Toh itu kan juga kembalinya ke kita sendiri. Seperti yang dikatakan Mas Chrisvin tadi, saatnya kita sendiri sih kayak mengelola IT kita. Ya jangan sampai ke luar negeri uangnya. Nah, seperti itu contohnya. Oke, next. Nah, ini selanjutnya pendidikan dan open source. Kenapa sih cocok banget adopsi open source ke pendidikan? Yang pertama, saya mengacu ke Undang-Undang 45 Pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan salah satu solusinya adalah open source, karena dapat dijangkau, mudah, dan murah. Yang kedua, ya open source, Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Dengan penggunaan open source, rasa saling menghargai, integritas dan gotong royong akan kuat, khususnya nanti dalam penggunaan atau ruang lingkup pendidikan IT. Dan yang terakhir, open source bisa melatih siswa atau mahasiswa dalam membangun masyarakat berpengetahuan atau abad 21 atau di industri 4.0 atau kita menyebutnya sekarang society 5.0. Ya, yang memiliki satu, keterampilan melek teknologi dan media, melakukan komunikasi efektif, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Kalau boleh berpendapat bahwa materi yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Kristi itu adalah salah satu metode untuk berkolaborasi, Sobat Kreatif. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah dengan menggunakan VCS. Itu salah satu software atau metode open source yang sangat luar biasa yang bisa kita terapkan di pendidikan. Oke,
Terakhir, alternatif open source pembelajaran. Kalau tadi saya memaparkan beberapa masalah, dan sekarang apa sih alternatifnya, software penggantinya yang cocok untuk belajar terutama. Yang pertama untuk Office, ini ada LibreOffice, ya. Ini open source juga. Untuk panduannya nanti untuk materi akan saya share. Kalau bisa ini tadi ya Sobat Kreatif, kita mulai menggunakan software-software untuk produktivitas dengan menggunakan open source. Lanjut, editor gambar yang biasa pakai editor yang proprietary, yang mohon maaf ambil dari pasar gelap. Alangkah baiknya kita coba beralih ke alternatif seperti ini, pakai GIMP. Ini juga nggak kalah bagus untuk fitur-fiturnya. Ada juga ini untuk editor vektor, ya, ada Inkscape. Kemudian video editor, ini untuk teman-teman di SMK Multimedia, daripada pakai proprietary atau ambil dari pasar gelap, gunakanlah OpenShoot ini. Ini tutorialnya juga lengkap, panduannya juga ada di Indonesia, YouTube, channel YouTube-nya juga ada. Kemudian ada juga Audacity, ini untuk video, audio. Di sini lanjut, mohon maaf saya percepat karena memang terkendala waktu ya. Yang pertama, ini adalah beberapa alternatif pilihan bagi Sobat Kreatif semua apabila ingin mulai hijrah, ingin membantu mengurangi peringkat di Indonesia. Yang pertama, apabila teman Sobat Kreatif ingin membuat suatu desain dengan Visio atau Power Design, bisa menggunakan dia. Kemudian untuk email klien bisa menggunakan Mozilla. Ini untuk recording bisa menggunakan OBS atau Kazam. Ini juga tutorialnya udah lengkap, saya sediakan linknya. Untuk mulai membuat animasi, saya sarankan Blender. Dan ini sudah mulai berkembang, ini Sobat Kreatif, Blender ini, komunitasnya di Kediri juga ada. Kemudian kalau Sobat Kreatif ingin animasi 2 dimensi, pakai Flash, bisa pakai Tubetube. Sumber ini saya ambil dari alternivo.net, teman-teman bisa lihat referensinya, di situ ada beberapa referensi yang bisa dipakai untuk alternatif untuk hijrah ke open source. Oke. Dan yang terakhir, presentasi dari saya yaitu tentang sistem operasi. Usahakan Sobat Kreatif semua mulai menggunakan sistem operasi yang legal. Saya tidak menuntut suatu produk, dalam artian seperti yang saya tampilkan seperti ini, enggak. Tapi dengan merubah diri kita sendiri, kita berharap bisa merubah orang-orang di sekitar kita. Bukankah cara terbaik untuk melakukan perubahan itu adalah dengan mengawali untuk diri sendiri ya, di situ. Kalau misalkan Sobat Kreatif pengen hijrah ke open source, jangan khawatir, forum, grup, baik di sosial media banyak sekali. Ya, jangan khawatir, Sobat Kreatif sekarang tidak sendirian kalau mau hijrah, kalau mau memperbaiki peringkat kita tadi, jangan sampai tertinggi ya, minimal turun untuk penggunaan open source, mulailah hijrah, mulailah berubah, mulailah menggunakan open source khususnya bagi para pembelajar. Oke, dari sekian, terima kasih dari pemaparan saya. Saya kembalikan ke moderator apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Bapak Rudi atas pemaparan materinya. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi Sobat Kreatif yang memiliki pertanyaan, silahkan masuk ke link Slido. Sudah saya share di kolom chat. Bisa langsung saja ditanyakan di Slido ya. Oke, Bapak Rudi, sudah ada beberapa pertanyaan ini. Iya Mas, monggo Mas. Yang pertama, apakah perlu mempelajari open source software terbaru yang lain? Contohnya, kita sudah belajar Debian nih, apakah perlu belajar Ubuntu terbaru? Mengingatkan open source itu selalu update. Gimana Pak maksudnya ini? Oke. Jadi gini, kalau misalkan untuk open source ya, ini memang ada masalah ketika kita mengadopsi open source. Terkadang kalau kita misalkan pakai suatu teknologi A, ternyata teknologi A itu update. Apakah kita perlu untuk mengupdate teknologi kita? Kalau misalkan Sobat Kreatif sudah memahami suatu teknologi, misalkan katakanlah kita menggunakan Ubuntu, kemudian ada lagi tuh Linux yang terbaru. Kalau misalkan memungkinkan perangkat teman-teman suatu Sobat Kreatif untuk update, itu bisa diupdate. Tidak masalah, tapi dengan asumsi jangan sampai terbawa sindrom update. Ini bahaya, Sobat Kreatif. Sindrom update itu seperti ini contoh. Kita memiliki suatu HP atau mungkin laptop baru.
kita belum bisa memaksimalkan apa yang kita miliki, tapi ternyata di luar ada yang terbaru tuh. Kita kepingin, akhirnya beli menggunakan teknologi itu. Dan yang susah lagi, kita menggunakan update tersebut, tapi kita belum bisa mengetahui manfaatnya apa. Itu susah. Jadi saran saya, apa yang teman-teman punya sekarang, pelajari. Kalau memungkinkan untuk update lah konsepnya. Jadi seperti itu Mas Didin. Monggo, satu pertanyaan lagi. Oke, ini Pak, pertanyaan terakhir nih. Gimana Pak jika fitur yang diperlukan tidak ada alternatif software open source? Contohnya kayak MS Word fitur mail merge. Oke. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau misalkan ada suatu fitur, katakanlah seperti case tadi ya, tentang mail merge yang tidak ada di open source. Sebenarnya mohon maaf, ini untuk LibreOffice yang tadi saya paparkan itu sudah support mail merge yang bisa dipakai atau mungkin digabungkan dengan spreadsheet atau aksesnya dari Libre. Tapi kalau misalkan itu terjadi, case lain ya, kalau misalkan itu selain Office, ini adalah celah atau mungkin kesempatan buat kita, developer lokal, ya untuk menutupi hal tersebut. Sehingga nantinya itu dijadikan suatu usaha. Katakanlah seperti ini, di sini kan di Kediri belum ada ya suatu support untuk LibreOffice untuk penerapan. Plus nanti update-update-nya. Memang diharapkan kalau di negara lain itu luar biasa. Kayak Red Hat, OpenSUSE seperti itu supportnya luar biasa. Mereka siap, industri-industri lokal itu siap mengadopsi, memasang software tersebut ya dengan ada biayanya tentunya yang terjangkau. Jadi kalau menurut saya ya saran saya kalau memang itu nggak ada alternatif, itu kesempatan buat kita untuk memecahkan solusi itu agar nantinya itu tadi gotong royong dan nama kita sebagai developer lokal atau mungkin pemuda kreatif lokal itu muncul seperti itu. Itu sih Mas Jujin dari saya. Oke, terima kasih untuk Pak Rudi pada sesi tanya jawab ini. Sebelum saya menutup webinar kali ini, silahkan Bapak Rudi untuk menyampaikan kesimpulan. Oke, baik. Ini langsung quote aja. Saya ambil quote ini dari Om Deddy Corbuzier dan saya rangkai dengan hadis, ya, terutama ini pendidikan ya. Bila mana kita menjadi pendidik, pengajar, dosen, atau dan lain sebagainya, hanya bisa transfer knowledge and skill, atau hanya transfer experience, transfer ilmu, keterampilan, atau transfer pengalaman, kita akan kalah dengan salah satu teknologi yang namanya Google. Saya yakin tidak akan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Google. Tapi yang paling penting dari itu semua dari seorang pendidik, pengajar, ataupun dosen adalah transfer karakter. Nah, karena ini hadis, metode pendidikan terbaik adalah karakter atau keteladanan. Jadi saya harap di sini Sobat Kreatif bisa mengambil inspirasi ya dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari materi saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rudi Prasetya atas kesimpulannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat.